Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku. Kembali lagi di my channel Siti Zaleha. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang selalu mengikuti dan menonton video-video terbaru ataupun video yang telah lalu dari saya. Baiklah, di video kali ini saya akan membagikan bentuk contoh video simulasi metode pembelajaran. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and share-nya ya, karena yang demikian itu sangat berarti bagi saya agar terus termotivasi untuk membuat video-video edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa-siswaku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar walaupun tidak secara tatap muka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah yang Allah ridhokan buat kita dan berkah. Amin. Baiklah, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa kita akan membahas perilaku jujur di pertemuan kali ini. Harap-harap semoga kalian semua sudah membaca berkenaan dengan materi ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, coba kalian lihat dan amati gambar berikut ini. Apa pesan dan kesan dari gambar ini? Nah, supaya kita melaksanakan ujian dengan tenang, tentunya sebelum ujian kita harus belajar ya. Jika tidak belajar, maka akan timbul perasaan yang mengganggu konsen kita ketika ujian. Salah satunya bingung, tidak bisa menjawab, dan akhirnya timbul rasa untuk mencontek. Nah, mencontek adalah perilaku. Iya, perilaku tidak jujur. Nah, tidak jujur kepada guru, yang lebih parahnya lagi, tidak jujur sama diri sendiri. Orang yang tidak jujur dengan diri sendiri ini sangat berbahaya, karena ia tidak mempunyai keyakinan pada diri sendiri, sehingga rasa percaya dirinya untuk itu memudar. Karena itu kita harus jujur. Berdasarkan tanggapan kita mengenai gambar tersebut, maka sudah tergambar di pikiran kita bahwa jujur itu penting. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pokok pembahasan kita hari ini adalah tentang perilaku jujur. Maka tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik harus mampu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Nah, sesuai dengan pembahasan kita hari ini, maka saya yakin sekali bahwa Anda semua merupakan anak yang jujur. Untuk itu, lihat, amati video pembelajaran ini hingga selesai. Kemudian, diskusikan bersama kelompok belajarmu. Jika ada yang kurang paham, lanjutkan pertanyaannya di Google Classroom. Berkenaan dengan kelompok, itu sesuai dengan kelompok belajar yang telah dibagikan oleh wali kelas Anda. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan materi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan jujur?
Jujur dalam bahasa Arab semakna dengan as-sidqu atau berarti sidik, yang berarti benar. Jujur secara istilah, jujur bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, antara informasi dan kenyataan, antara ketegasan dan kemantapan hati, dan tidak dicampuri kedustaan. Lawan dari kata jujur adalah dusta, dalam bahasa Arab al-kadzib. Adapun pembagian sifat jujur, Imam Al-Ghazali membagikan sifat jujur sebagai berikut. Pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Jadi, orang yang beriman, perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatannya. Atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuatkan. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanat, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Kejujuran vs kebohongan. Kejujuran yaitu mengantarkan seseorang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan cinta kasih-Nya. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan serta ketentraman yang harus dimiliki setiap orang muslim. Kebohongan adalah kejahatan yang tiada tara. Kebohongan merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang untuk berbuat kemungkaran dan menjerumusnya ke jurang neraka. Kebohongan adalah muara dari segala macam keburukan dan sumber dari segala kecaman. Akibatnya ditimbulkannya adalah kejelekan dan hasil akhirnya adalah kekejian. Berikut ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Quran Surah At-Taubah ayat 119. Adapun hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini bisa kamu baca di buku paket yang ada pada kamu. Contoh perilaku jujur. Ada beberapa contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, meminta izin atau pamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan orang lain. Ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun orang tua tidak mengetahuinya. Keempat, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Kelima, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang maksimal. Dan masih ada banyak lagi contoh-contoh tentang penerapan perilaku jujur. Baiklah, itulah beberapa penjelasan secara ringkas tentang perilaku jujur. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya jujur itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tidak jujur itu sama saja ia menjerumuskan dirinya sendiri ke jalan yang tidak benar. Demikian pemaparan materi secara ringkas di video ini. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan share pertanyaan di Google Classroom. Untuk pengembangan materi selanjutnya, bisa Anda diskusikan bersama kelompok belajar di Google Classroom. Makin banyak referensi bacaan, maka makin bagus tingkat pemahaman Anda. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menggunakan Google Classroom. Setiap kelompok melakukan presentasi dari hasil yang telah didiskusikan bersama kelompok belajar.
Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.